Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man a'taqa musliman aw muslimatan. Pahalanya orang yang memerdekakan budak laki-laki muslim ataupun budak perempuan muslimah. Ini sudah sejak awalnya ada pertempuran di kalangan manusia, maka ada yang kalah dan ada yang menang. Maka yang kalah perang itu, walaupun aslinya kakeknya satu, neneknya satu, biasanya akan menjadi budaknya yang menang perang. Itu di dunia manusia mulai awal-awal ada pertempuran. Kurang lebihnya ceritanya perbudakan itu begitu itu. Maka Islam mengatur untuk yang menang atau yang kalah dengan pengaturan-pengaturan yang seadil-adilnya. Yang jadi tuan jangan semena-mena, yang jadi budak jangan putus asa. Masih ada kesempatan-kesempatan untuk punya prestasi walaupun dia sebagai budak. Bahkan bisa dapat pahala-pahala yang lebih melebihi orang-orang yang merdeka. Di samping itu, di dalam Islam ada targhib-targhib, dorongan-dorongan dari Al-Quran maupun dari sabda-sabda Sayyidul Anbiya. Walaupun perbudakan itu tidak dihapus, tetapi ada arahan sekian banyak ayat Al-Quran dan beribu-ribu atau beratus-ratus hadis menerangkan apa saja anugerah Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang muslim yang memerdekakan orang-orang dari perbudakan-perbudakan yang mereka jalani dalam kehidupannya. Sebagaimana yang akan kita baca dalam beberapa hadis ke depan. Sampai akhirnya manusia sepakat, muslimnya dan non-muslimnya, untuk menghapus perbudakan dari dunia ini. Istilahnya ada kesepakatan konferensi di Jenewa tahun berapa itu, 1926 atau berapa. Perbudakan dihapus sampai sekarang. Maka banyak raja-raja di negeri Islam yang punya budak sekian ribu. Di negeri Hijaz, di negeri Teluk, budak-budak tadi sudah sekian lama diposisikan oleh tuan-tuannya di posisi yang adil, tidak dizalimi, bahkan diberi fasilitas, nggak perlu mikir rumah, nggak perlu beri makan minum, nggak perlu mikir pakaian, sudah disiapkan semua oleh tuannya. Itulah kewajibannya tuannya. Maka selepas ada konferensi Jenewa tersebut, banyak budak-budak di negeri-negeri yang tuannya adil sampai sekarang nggak mau dimerdekakan. Sampai sekarang, walaupun resminya sepertinya nggak ada. Mereka mengatakan perbudakan di dalam Islam lebih ringan daripada perburuhan di dalam aturan-aturan zaman sekarang ini. Saya akhirnya perlu mikir kerja, mikir rumah, mikir fasilitas anak-anak, mikir belajarnya mereka. Nah, kami sebagai budak tuan semuanya sudah tuan selesaikan semua. Kita ini sepertinya budak, tapi untuk zaman sekarang malah seperti raja, seperti sudah pegawai negeri resmi sampai mati kan. Tapi yang
bukan seperti kami, malah sepertinya merdeka tetapi budak-budak resmi sampai mati. Karena mau masuk pegawai juga perlu usaha begitu. Kalau budak nggak perlu usaha sudah jadi budak. Nah. Maka kata para ulama, semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu nggak bisa dihapus sampai selesainya umat Muhammad. Mesti ada yang terus berjalan di muka bumi ini yang seperti itu. Terus ada. Maka di Quran disebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbudakan, maka itu tidak akan hilang sampai hari kiamat. Bahkan ada teman-teman khurut di negeri Mauritania, di negeri yang terkenal banyak ulama, banyak orang soleh, banyak penghafal Quran. Penduduknya yang hafal Quran dengan enggak tidak ya lebih banyak yang hafal. Ulama-ulama besar keluar dari sana. Itu di sana masih banyak budak-budak yang bahkan diperjualbelikan. Ini memang ada sanadnya, ayahnya begitu-begitu. Dan mereka nggak mau dimerdekakan dari perbudakan karena sudah nyaman dengan kondisi sebagai budak itu. Karena negerinya ini belum terlalu diakui oleh dunia, jadi malah bebas di Mauritania. Masih ada budak-budak, ada yang laki, ada yang perempuan. Bahkan ketika rombongan-rombongan bergerak di sana, mereka minta belilah kami, bawa ke Indonesia, bawa ke Malaysia. Ada yang hafal Quran, ada yang hafizah, Masya Allah. Ada yang bisa 5 bahasa, ada yang 5 itu bisa jadi mutarjem, nggak usah nyuruh mondok, sudah dipondokkan di sana, tinggal ngambil. Dan mereka gak pengen dimerdekakan. Nyaman. Sepertinya aja budak, tapi untuk zaman sekarang sudah seperti orang dapat gaji resmi begitu terus. Yang sekarang perasaannya merdeka, ya Allah, untuk cari pekerjaan sampai banting tulang, dibanting-banting sampai terbanting-banting. Maka Islam itu begitu indah kalau dikerjakan dengan benar, karena ini adalah aturan dari pencipta manusia, tentu paling tepat. Ini diantara arahan agama untuk budak. Kalau tuannya makan yang enak, jangan lupa budaknya pun diberi bagian dari makan yang enak itu. Kalau tuannya pakai baju yang bagus, bagaimana budaknya jangan dilupakan juga diikutkan ikut punya baju yang bagus juga. Masya Allah. Coba sekarang kalau pekerja dengan manajernya, apa ada aturan begitu itu? Manajernya mobilnya bagus-bagus, bajunya bagus-bagus, gaji buruhnya, ya Allah, begitu sedikit, untuk makan hari-harian aja mepet. Untuk beli minyak goreng aja nggak cukup, kecuali minyak goreng subsidi. Jadi Masya Allah. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda, man a'taqa raqabatan, barang siapa memerdekakan raqabatan, satu budak. Raqabah ini budak laki-laki atau perempuan, masuk semua. A'taqallah, maka Allah akan memerdekakan yang memerdekakan itu. Bikul adwin, jadi gantinya setiap anggota tubuh, minha, dari raqabah yang dia merdekakan, udwan, satu anggota tubuh, minhu, dari yang memerdekakan, minan nari, dari api neraka. Kalau dia memerdekakan seluruh budak, setiap anggota tubuhnya budak tadi akan jadi asbab anggota tubuh dia, setiap anggota tubuhnya dimerdekakan di neraka. Kepala budaknya terbebas dari perbudakan, kepala dia juga terbebas dari neraka. Tangannya begitu, kakinya begitu, jari jemarinya begitu, dan seterusnya. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih.